Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Ukraina setelah masa gencatan senjata berakhir. Dalam serangan terbaru itu, Moskow disebut mengerahkan lebih dari 600 drone tempur dan rudal ke sejumlah kota strategis Ukraina. Serangan tersebut langsung memicu alarm perang di berbagai wilayah, termasuk ibu kota Kiev dan sejumlah kawasan industri penting Ukraina. Situasi ini menandai meningkatnya kembali eskalasi konflik setelah sebelumnya sempat muncul harapan terhadap jeda pertempuran. Pemerintah Ukraina menyebut gelombang serangan Rusia kali ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Sistem pertahanan udara Ukraina dilaporkan bekerja sepanjang malam untuk menghadang serangan drone dan rudal yang datang dari berbagai arah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa Rusia terus meningkatkan intensitas serangan terhadap infrastruktur sipil dan energi. Menurut Zelensky, serangan tersebut menunjukkan bahwa Moskow masih memilih jalur militer dibanding membuka ruang penyelesaian damai secara serius. Militer Ukraina menjelaskan sebagian besar drone yang digunakan Rusia merupakan drone kamikaze jarak jauh yang dirancang untuk menguras sistem pertahanan udara lawan. Selain drone, Rusia juga disebut meluncurkan rudal balistik dan rudal jelajah ke beberapa titik strategis. Di sejumlah wilayah, ledakan besar dilaporkan terdengar sejak dini hari. Otoritas setempat menyebut beberapa fasilitas energi mengalami kerusakan. Sementara warga sipil kembali harus berlindung di bunker dan stasiun bawah tanah untuk menghindari serangan udara. Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan rincian lengkap mengenai target operasi tersebut. Namun media pemerintah Rusia menyebut serangan dilakukan untuk menghantam fasilitas militer Ukraina dan jalur logistik yang digunakan pasukan Kiev. Berakhirnya gencatan senjata membuat situasi medan perang kembali memanas. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia dan Ukraina saling menuduh melanggar kesepakatan penghentian sementara serangan yang sebelumnya dimediasi sejumlah pihak internasional. Konflik yang terus berkepanjangan kini semakin memperburuk kondisi keamanan kawasan Eropa Timur. Negara-negara Barat kembali menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi eskalasi yang lebih luas apabila intensitas serangan terus meningkat. Amerika Serikat dan Sekutu NATO dilaporkan terus memantau perkembangan terbaru perang tersebut. Dukungan militer kepada Ukraina juga diperkirakan kembali menjadi pembahasan utama di tengah meningkatnya tekanan Rusia di garis depan pertempuran. Sementara itu, serangan besar-besaran menggunakan ratusan drone menunjukkan perubahan pola perang modern yang semakin mengandalkan teknologi tanpa awak. Rusia dan Ukraina kini sama-sama intens menggunakan drone untuk menyerang infrastruktur strategis maupun posisi militer lawan. Para analis militer menilai penggunaan drone dalam jumlah besar bertujuan menguras amunisi pertahanan udara lawan sebelum serangan utama diluncurkan. Strategi itu dinilai semakin sering digunakan dalam konflik modern karena lebih murah dibanding pengerahan jet tempur dalam skala besar. Di sisi lain, masyarakat sipil Ukraina kembali menghadapi ancaman serius akibat serangan yang terus berlangsung. Banyak wilayah mengalami gangguan listrik dan kerusakan fasilitas umum akibat hantaman drone maupun rudal. Perang Rusia-Ukraina sendiri kini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum menunjukkan tanda akan segera berakhir. Upaya diplomasi internasional masih berjalan, namun hingga kini belum berhasil menghasilkan kesepakatan damai permanen antara kedua negara. Meningkatnya intensitas serangan Rusia setelah berakhirnya gencatan senjata memperlihatkan bahwa konflik masih berada dalam fase yang sangat rapuh. Situasi tersebut juga memperbesar kekhawatiran dunia terhadap kemungkinan perang berkepanjangan yang dapat berdampak pada stabilitas global, energi, hingga ekonomi internasional.